Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Resti Gita Rahmawati. Dalam video ini sedikitnya akan membahas mengenai beberapa keterampilan dasar konseling. Selamat menyaksikan. Kita mulai pembahasan untuk kali ini, yaitu membahas mengenai keterampilan dasar konseling yang dimana terdiri dari pembahasan mengenai attending dan raport, dan juga keterampilan dasar konseling mengenai acceptance dan opening yang dimana membuka percakapan dalam konseling. Teman-teman, kita lanjut yuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai attending. Nah, kita masuk dalam pembahasan mengenai attending. Apa sih itu attending? Jadi attending itu merupakan dialogis verbal maupun nonverbal yang memberikan suatu perhatian kepada konseli atau klien dalam proses konseling, sehingga nantinya konseli akan mengalami dirinya diperhatikan. Tujuannya yaitu agar konseli merasa dihargai dan suasana konseling semakin kondusif, dan juga terdapat aspek yaitu posisi badan, kontak mata, dan mendengarkan baik. Nah, mengenai aspek-aspek attending, yang pertama yaitu ada posisi badan, yang dimana posisi badan ini termasuk gerak isyarat atau ekspresi muka yang diberikan kepada konseli. Kemudian yang kedua ada kontak mata, dimana memberikan pandangan dan ekspresi bahwa kita memiliki minat dan mampu mendengarkan secara baik. Dan yang terakhir yaitu ada mendengarkan baik, dimana kita mampu mendengarkan segala pesan ataupun ekspresi dari konseli. Attending juga dapat berupa bentuk sapaan awal yang dimana memiliki nada suara yang baik merupakan pintu utama atau pintu yang pertama dalam proses konseling. Seperti contohnya, memberikan sapaan yang cukup singkat namun memberikan penerimaan yang baik kepada konseli. Seperti ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selain itu juga dalam attending ini kita dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan diri konseli di sapaan awal. Dalam attending juga memiliki kelebihan yang dimana memberikan keadaan dan kenyamanan kepada konseli bahwa konseli diterima dan diberikan perhatian oleh orang lain. Selain itu juga di balik kelebihan terdapat juga kelemahan, yaitu jika keterampilan ini tidak mampu diterapkan dalam proses konseling kepada konseli, maka sulit untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sedangkan raport yaitu keterampilan yang dimana mampu membangun hubungan baik dengan konseli, begitupun sebaliknya, agar terciptanya hubungan dan kehangatan emosional dalam proses konseling yang akan mendukung konseling dan mencapai tujuannya. Lalu, apa sih tujuan dari raport itu? Yaitu memberikan dan menciptakan kenyamanan kepada konseli agar dalam proses konseling dapat berjalan dengan baik dan memberikan juga nih perasaan rasa percaya kepada konseli, begitupun sebaliknya. Adapun aspeknya, yang pertama yaitu memberikan kehangatan, yang dimana dalam aspek ini konselor harus mampu memberikan penciptaan yang hangat kepada konseli, dan yang kedua yaitu penerimaan konseli, menerima konseli apa adanya dalam proses konseling. Yang ketiga yaitu menyambut, memberikan sambutan yang cukup hangat kepada konseli agar nantinya konseli merasa nyaman sehingga mampu untuk menciptakan hubungan yang baik. Dan yang keempat, menciptakan rasa percaya dari konseli kepada konselor. Kelebihannya yaitu sangat dan menjadi dasar pula menjamin proses konseling, karena adanya didasari hubungan yang baik maka kedepannya pun akan baik dan memiliki kemungkinan besar proses konseling berhasil dengan baik. Di balik itu pun terdapat kelemahan, yaitu jika usaha konselor untuk menciptakan hubungan baik maka proses konseling kemungkinan akan gagal ketika konseli tidak mampu mengikuti dengan baik dan menolaknya. Nah, kita masuk pada contoh verbatim raport, yaitu dengan memberikan kehangatan, menanyakan hal yang cukup mendasar tetapi konseli akan merasa nyaman dan adanya hubungan baik. Contohnya dengan menanyakan kegiatan hari ini itu merupakan suatu jalinan yang menciptakan hubungan baik. Lanjut pembahasan mengenai acceptance. Apa sih itu acceptance? Acceptance adalah suatu penerimaan yang merupakan suatu keterampilan yang dimana kita mampu menerima kepribadian klien sepenuhnya dengan apa adanya tanpa adanya penerimaan atau bandingan hal-hal lainnya. Artinya, kita harus menerima klien dengan apa adanya.
Adapun tujuan dari acceptance ini yaitu di mana agar konseli merasa diterima oleh orang lain dan merasa bahwa konseli tersebut dapat dan harus dihargai oleh orang lain. Selain itu juga adanya raport yang dimana membina hubungan baik antara konseli dan konselor ataupun hubungan konseling dengan orang lain, serta penerimaan yang dimana konseli merasa didengarkan dan diperhatikan oleh orang lain, terutama dalam proses konseling ini diperhatikan oleh konselor. Adapun aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek penerimaan secara apa adanya yang dimana konselor harus memahami setiap keadaan dan kondisi konseli tanpa memandang apapun. Dan yang kedua, tidak melakukan penolakan, artinya dalam keadaan atau kekurangan apapun konselor harus tetap menerima konseli sebagai peran yang dimana harus tetap diberikan layanan dengan baik. Mari kita ulas kelebihan dan kelemahan dari acceptance, yaitu pada kelebihannya di mana seseorang yang di sini dalam konteksnya adalah seorang klien atau konseli akan merasa diterima dan dihargai jika konselornya memiliki keterampilan seperti ini dengan maksimal, maka akan mendukung proses konseling tersebut. Sebaliknya, jika dilihat dari kelemahannya, ketika konselor menghadapi konseli yang memiliki pribadi yang sensitif dan memiliki pandangan yang negatif bahwa konselor hanya berpura-pura saja memahami dan menerima dirinya, maka konseli akan memiliki sikap yang tidak percaya kepada konselor tersebut. Sehingga di sini konselor harus mampu bagaimana caranya agar konseli tersebut merasa diterima dan merasa dipahami dan mempercayai konselor tersebut. Kemudian kita masuk pada verbatim acceptance yang dimulai dari penerimaan yang disertai dengan respon singkat oleh konselor seperti memberikan respon teruskan, terus, lalu, oh ya, dan ya. Itu merupakan suatu respon singkat yang dapat dilakukan dan diberikan kepada konseli dalam acceptance. Tapi, jawaban dapat diberikan dan disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh konseli tersebut. Selain itu, kita juga mengambil contoh acceptance yaitu ketika konseli mengungkapkan sesuatu dan konselor berupaya untuk menerima, seperti contohnya yaitu aku sedang bingung karena pertimbangan mana yang diprioritaskan antara karir atau menikah. Kemudian konselor dapat memberikan respon penerimaan seperti menjawab, saya memahami jika kamu saat ini sedang dalam kebingungan. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerimaan acceptance yang dapat dilakukan dalam proses konseling. Pembahasan selanjutnya yaitu opening, di mana membuka percakapan. Opening ini merupakan keterampilan dasar yang dimana memberikan peluang dan kesempatan kepada konseli untuk mampu membuka percakapan. Dan konseli memiliki kesempatan yang besar dan luas untuk mengungkapkan dan berbicara terkait topik yang dibahas dalam proses konseling. Opening ini juga tentu memberikan kesempatan berbicara kepada konseli dan memiliki tujuan yaitu yang pertama, meredakan kecemasan ketika konseli mengalami kecemasan dan konselor berupaya untuk memberikan kesempatan kepada konseli sampai konseli ingin berbicara. Dan yang kedua yaitu memperoleh pendengaran cermat di mana agar konselor dapat mencermati hasil dari ungkapan konseli agar konselor mampu menyusun pikirannya terkait apa yang telah diuraikan oleh konseli. Dilanjut dengan aspek opening, yaitu konselor harus menerapkan sebagai pendengar yang baik dan cermat, agar sama seperti tujuan yang sudah dijelaskan tadi, untuk lebih dapat terurut dari ungkapan konseli. Dan konselor menerapkan pula bahwa konseli harus lebih banyak berpeluang bicara terkait topik dibandingkan dengan konselor. Selanjutnya yaitu mengenai apa kelebihan dan kelemahan dari opening itu sendiri. Kelebihannya memberikan peluang kepada konseli untuk lebih leluasa dan lebih luas dalam memiliki kesempatan menjelaskan permasalahannya, sehingga memudahkan konselor untuk lebih cermat dalam memahami permasalahan konseli. Dan kelemahannya yaitu terkadang terdapat konseli yang memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga mudah tersinggung. Maka dari itu konselor harus mudah berhati-hati dan mengetahui dan memahami perbedaan yang ada dalam setiap kondisi konseli. Kita lihat contoh verbatim dari opening ini sendiri, di mana pada dasarnya konselor hanya memiliki peluang bicara yang sedikit dibandingkan konseli karena dalam keterampilan ini hanya memberikan peluang yang sangat besar kepada konseli untuk mengungkapkan permasalahan yang lebih luas.
Jadi, keterampilan attending, raport, acceptance, dan juga opening, dan juga keterampilan dasar konseling lainnya harus dipahami dan dikuasai oleh konselor agar mampu menjamin berjalannya proses konseling secara efektif dan juga menjadi hal yang penting untuk dipahami dan diterapkan oleh konselor. Sekian dari saya, Resti Gita Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.